Media Korea kesel dengar jawaban Shin Tae-yong, meski sudah dibujuk legenda Korea dan Son Heung-min untuk jadi pelatih timnas Korea Selatan. Belakangan ini isu soal ketertarikan Federasi Sepak Bola Korea Selatan merekrut kembali Shin Tae-yong jadi pelatih cukup membuat risau publik tanah air, meskipun pada akhirnya menurut jurnalis senior Haris Pardede atau yang biasa disapa Bung Harpa, kabar tersebut tidak 100% benar, namun tetap saja hal ini masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, sebab sampai saat ini Coach Shin Tae-yong belum menandatangani perpanjangan kontrak secara resmi, bahkan salah satu legenda Korea Selatan kabarnya juga mendukung apabila Shin Tae-yong kembali menangani timnas Korea Selatan, akan tetapi Coach Shin Tae-yong secara pribadi kayaknya masih memprioritaskan Indonesia, sebab bagaimanapun ia merasa kalau ia sudah kadung jatuh hati oleh kecintaan publik tanah air kepadanya, lagi pula menurut Coach STY masalah tanda tangan kontrak itu adalah hal yang terbilang simpel, hanya saja menurut Pak Erick Thohir Coach Shin sendiri sekarang ini sedang fokus memulihkan lagi kondisinya, sekalian berlibur di negara asalnya, sesuatu yang pada akhirnya sedikit mengundang rasa dongkol dari beberapa media-media di Korea Selatan. 상당히 좋고, 진짜 팬들이 저를 비롯해서 우리 선수들, 거의 아이돌 스타급 현재, 진짜 그 정도로 인기들이 좋습니다. Setelah berhasil membawa Indonesia lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus mengunci satu tempat di Piala Asia 2027, Shin Tae-yong benar-benar layak disebut sebagai pahlawan baru sepak bola Indonesia. Hal ini tentu tak berlebihan, terlebih bila kita tarik ulur ke belakang, prestasi timnas Indonesia benar-benar bagus secara progres terutama di level Asia, maka dari itu sejatinya tidak ada alasan bagi PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, dan itu pun sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir. Lagi pula para pemain timnas sekarang ini beneran udah benar-benar nyaman dilatih oleh yang meskipun galak dan tegas. Melihat gimana sepak terjang Shin Tae-yong, terutama dalam mengangkat level sepak bola timnas Indonesia, yang kini sudah bisa bersaing di pentas Asia, di mana kita tahu sebelumnya timnas Indonesia selalunya dipandang sebelah mata, khususnya di kawasan Asia benar-benar membuat siapapun pasti kagum. Bayangin saja sebelum Coach Shin Tae-yong masuk kita tahu sendiri bagaimana level timnas Indonesia, jangankan melawan tim-tim Asia, melawan tim-tim tetangga saja sudah kewalahan. Bukti paling nyata adalah di kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin, ketika timnas yang banyak disebut era kegelapan itu hancur lebur di round 2, parahnya lagi skuad Garuda beneran diinjak-injak oleh tim-tim tetangga yang tergabung dalam satu grup, macam Vietnam, Malaysia, dan Thailand. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going. Untuk sekarang ini bolehlah kita berbangga diri, melihat perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat, maka hal yang wajar pula kalau publik Korea benar-benar merasa salut kepada Shin Tae-yong, dirinya dianggap mampu mengangkat level timnas Indonesia di level yang lebih tinggi, termaksud saat memulangkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23, tentu saja melihat segala hal tersebut, ketika mengetahui Coach Shin memutuskan untuk kembali ke Korea untuk liburan, muncul kabar kalau Federasi Sepak Bola Korea Selatan, atau KFA berencana ingin menarik kembali Coach Shin Tae-yong menjadi pelatih lagi, apalagi setelah mengetahui kalau pelatih 53 tahun itu belum secara sah menandatangani perpanjangan kontrak, yang mana artinya secara hukum sebenarnya sah-sah aja kalau seandainya ia menerima pinangan tersebut, sebab di satu sisi legenda Korea Selatan Lee Chun-soo beneran mendukung kembalinya Shin Tae-yong menangani timnas Korea Selatan. Menurut Lee Chun-soo, KFA harus benar-benar serius memilih pelatih dan tidak sekedar menentukan pilihan untuk urusan jangka pendek.
Lee Jun-soo sendiri menyebut kalau sekarang ini hanya ada 2 kandidat kuat pelatih lokal yang cocok menjadi juru taktik Korea Selatan, di mana salah satunya adalah Shin Tae-yong, maka dari itu ia sangat siap untuk membantu KFA dalam melobi nama-nama yang ada. Yang terbaik adalah mendatangkan manajer asing, jika tidak kandidat satu-satunya adalah Hong Myung-bo dan Shin Tae-yong, jika 2 orang itu, saya akan menelponnya, saya mendukung mereka. Sepak bola Korea harus dipilih dengan melihat masa depan, bukan hanya melihat final kualifikasi Piala Dunia. Kita perlu mendatangkan pelatih yang mumpuni yang bisa bekerja sama dengan timnas, ucap Lee Chun-soo dilansir dari Naver. Berkaca soal apa yang diutarakan oleh Lee Chun-soo, mungkin sama dengan apa yang ada di pikiran Kapten Timnas Korea saat ini Son Heung-min. Bagaimanapun Son dan Coach Shin memiliki hubungan yang bagus, dan salah satu orang yang ketika itu meyakinkan Coach Shin Tae-yong untuk mau menerima tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia, maka dari itu bukan tak mungkin jika Son Heung-min akan melakukan hal yang sama, apalagi setelah melihat keberhasilan Coach Shin mengembangkan bakat-bakat muda di Timnas Indonesia. Namun di satu sisi sepertinya segala hal itu belum bisa akan terwujud, di mana menurut kabar dari jurnalis senior Bung Harpa melalui akun YouTube-nya menyebutkan kalau kabar soal Shin Tae-yong ini tidak 100% benar, yang mana itu artinya Coach Shin masih benar-benar berkomitmen untuk Timnas Indonesia, apalagi sebelum ininya Coach Shin yang mendapatkan pertanyaan seputar kontraknya. Ia menanggapi dengan santai di mana dirinya mengatakan kalau jika tanda tangan kontrak bisa dilakukan dengan cara apapun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 사인은 전자 사인도 되니까 언제든지 할 수 있을 것입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. Sementara itu menanggapi segala rumor yang ada, Pak Erick Thohir sendiri sebenarnya mengaku tidak ada masalah terkait kontrak dan lain-lain, semisal Coach Shin Tae-yong didekati pihak Korea Selatan itu juga normal-normal aja dalam dunia sepak bola. Baginya sepak bola dirancang atas dasar tim dan Pak Erick sendiri masih yakin jika Coach Shin akan teguh pada komitmennya, dan melihat bagaimana Coach Shin Tae-yong berpendapat soal perpanjangan kontraknya bersama Indonesia, bisa dibilang itu sudah menjelaskan semuanya. Bahwa kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Ya, Coach Shin Tae-yong dengan saya punya hubungan yang baik. Ya, yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, kita berikan waktu. Ya, kalaupun dari Korea menginginkan Coach Shin Tae-yong, saya nggak bisa melarang. Ya, sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain, ya saya nggak bisa melarang gitu. Ya, tapi percayalah, pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu. Saya garanti itu. Ayo kita taruh hati bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir. Pada akhirnya, untuk saat ini bisa dipastikan kalau hati Shin Tae-yong benar-benar untuk Indonesia, dan kami juga berharap kalau dirinya bisa bertahan di sini untuk waktu yang lebih lama, karena bagaimanapun proses ini beneran nyata adanya, sehingga sama-sama kita semua bersatu demi Timnas Indonesia yang berprestasi di pentas tertinggi sepak bola seperti Piala Dunia.